Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah. Syirri wa syirri, syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur serta rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas kembali tentang sholat. Apa itu sholat? Apa tujuan sholat? Tujuan sholat adalah belajar untuk mati. Sekali lagi, tujuan sholat belajar untuk mati. Matikan dirimu sebelum mati. Sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Kenapa kita dituntut untuk belajar mati? Mati itu mencapai kesadaran tertinggi, yaitu kesadaran tentang Allah. Apa itu sadar tentang Allah? Sadar tentang Allah di dalam setiap tindakan, ucapan. Kita harus betul-betul menyadari bahwa itu Allah, bukan kita. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak punya daya upaya selain Allah. Subhanallah. Jadi ketika kita mulai berdiri, takbir, ruku, sujud, kita harus sadar tentang Allah. Karena sebenarnya ini berkaitan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit menerima sembahyang, sehingga mencapai al-muntaha. Artinya apa? Mencapai kesadaran yang tertinggi, yaitu kesadaran tentang Allah. Jadi di dalam sholat itu kita harus betul-betul sadar tentang Allah. Saya kasih contoh lagi. Mulai kita berdiri, takbir, ruku, sujud, dan lain sebagainya. Kita harus betul-betul sadar tentang Allah. Bukan sadar tentang diri sendiri. Barang siapa sholat betul-betul sadar tentang Allah, inilah orang yang khusyuk dalam sholat. Karena khusyuk itu adalah mati. Tidak ada lagi yang lain kecuali Allah. Misalnya begini, perhatikan saudara. Mulai kita takbir, Allahu Akbar. Kita harus betul-betul sadar tentang Allah, bukan kita. Artinya Allah itulah yang berbuat di dalam sholat, bukan kita. Ketika kita merasa diri dalam sholat, berarti sia-sia kita selama ini mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali Allah.
Artinya kalau kita merasa kita yang sholat, berarti kita punya daya upaya. Nah, ketika kita ruku, kita harus sadar tentang Allah, bahwa itu adalah Allah, bukan kita. Sujud, begitu juga, dan seterusnya. Subhanallah. Jadi salat itu belajar untuk mati. Mati itu kita harus masuk di dalam kesadaran tentang Allah, bukan lagi kesadaran tentang diri sendiri. Ini juga saya akan di sini menjelaskan tentang khusyuk, karena saya dengar di media sosial khusyuk ini masih simpang siur, padahal sangat mudah. Seperti yang sering saya jelaskan, khusyuk itu ketika kamu sudah mati dalam sholat. Kalau kamu belum mati, belum bisa mematikan dirimu dalam sholat, kamu tidak akan pernah mencapai khusyuk. Karena makna khusyuk itu mati. Tidak ada lagi pikiran kita, tidak ada lagi tindakan kita, perbuatan kita, ucapan kita selain Allah. Itulah khusyuk. Kalau ada khusyuk yang lain selain ini, itu salah. Kenapa? Semakin kita berusaha khusyuk, semakin tidak khusyuk. Sekali lagi, sholat itu belajar untuk mati. Mati itu mencapai kesadaran yang tertinggi, yaitu kesadaran tentang Allah. As-salatu lisyikri. Artinya apa? Bangkitkan kesadaran untuk mengingat Allah. Perlu juga di sini dipahami, saudara, kenapa dalam sholat itu mulai takbir, rukuk, sujud, selalu kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Di dalam kitab saya ini dijelaskan bahwa kenapa sholat itu setiap bergerak selalu mengucapkan Allah. Artinya seolah-olah Allah itu mengucapkan, ini loh aku yang menggerakkan kamu naik turun, bukan kamu. Makanya kita itu sadari di situ bahwa ini Allah, 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 Allah. Takbir Allahu Akbar, rukuk Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Itulah tanda bahwa itulah Allah yang menggerakkan kita naik turun, bukan kita. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali Allah. Subhanallah. Belajar mati. Fanakan dirimu. Apa itu fana? Fana itu tidak lagi perbuatan kita. Tidak ada lagi pendengaran kita. Tidak ada lagi penglihatan kita, perkataan kita selain Allah. Itulah fana. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, apa makna menyembah? Saudara, makna menyembah itu adalah mengingat Allah. Itulah sebabnya pernah saya menjelaskan apa perbedaan sholat dengan sembahyang. Itu jelas berbeda. Ketika kita sholat pasti sembahyang, tapi sembahyang
belum tentu sholat. Kenapa? Karena makna sembahyang itu mengingat Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Subhanallah. Sekarang saya praktekkan kembali tentang takbir, karena ini penting sekali di dalam sholat, karena inilah rahasianya sholat. Kita harus sampai pada kata hu. Hu itu artinya dia. Jadi kita lenyap pada dia. Misalnya perhatikan saudara, ketika kita takbir harus bersamaan mata terpejam, tangan kita sampai ke dalam bersamaan dengan kata hu. Nah, ketika kita mengucapkan akbar, buka mata, maka nyatalah kebesaran Allah semesta alam ini. Misalnya begini saudara, perhatikan saya. Allahu Akbar. Bersamaan. Kata hu, tangan kita masuk ini. Perhatikan lagi. Allahu Akbar. Masuk hu, bersamaan pejamkan mata. Ketika kita mengucapkan akbar, buka mata, maka nyatalah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hu apa? Hu artinya dia. Jadi kita lenyap pada dia, atau sampailah kita pada dia. Subhanallah. Setelah kita lenyap pada dia, lenyap pada hu, hu itu lenyap pada alif. Alif itu lenyap pada kaf. Kaf itu lenyap pada ba. Ba itu lenyap pada ra. Allahu Akbar. Maka dialah segalanya. Subhanallah. Sekali lagi, di sini juga saya akan menjelaskan tentang khusyuk. Karena khusyuk ini saya lihat di media sosial masih bermacam-macam, simpang siur. Khusyuk itu, yang dimaksud khusyuk itu adalah fana di dalam sholat. Itulah saya katakan, ketika kamu tidak mampu memfanakan dirimu dalam sholat, kamu tidak akan bisa khusyuk. Karena khusyuk itu adalah fana. Tidak ada perbuatan selain Allah. Tidak ada daya upaya. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan dengan konten ini salat kita semakin meningkat sesuai apa yang diinginkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi yang mengatakan, ada dua golongan hambaku mengerjakan sholat, sama-sama rakaat, sama-sama waktunya, tetapi perbedaan antara langit dan bumi. Apa sebab? Karena hanya sedikit orang mengetahui rahasia sholat. Apa rahasia sholat? Inilah yang kita bahas di konten ini. Alhamdulillah, ini saudara bagi yang menonton konten ini sama dengan mendapat emas 1 gunung. Karena sholat itu penting bagi kita umat Islam. Sholat untuk mencapai kesadaran yang tertinggi, yaitu kesadaran tentang Allah. Siapa masuk kesadaran tentang Allah, itulah orang-orang yang fana. Tidak ada lagi perbuatannya, pendengarannya, penglihatannya, ucapannya, selain semuanya adalah perbuatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.